Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, kita kedatangan lagi sebuah HT ya dari merek Baofeng, tipenya UV5RH Pro, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini UV5RH Pro. Boxnya seperti ini, dominan warna biru, mirip boxnya Baofeng K5 Plus ya, teman-teman. Ada teksturnya juga. Seperti itu. Ini fokusnya agak lemot ya teman-teman. Nah, dia ada teksturnya. Oke, kemudian kita langsung buka saja. Nah, di sini kita langsung disambut oleh user manualnya teman-teman. 5RH Pro Series Amateur Radio User Manual. Ini bukunya lumayan tebal dan saya sarankan untuk dibaca terlebih dahulu sebelum teman-teman menggunakan HT ini ya, karena semua pertanyaan tentang HT ini ada di sini semua. Gitu. Nah, di sini ada spesifikasi teknisnya. Nah, di sini ada 7 watt ya teman-teman. Untuk output powernya dia di maksimal di 7 watt gitu. Dan di sini multi band, dia bisa nah ini receivernya dia bisa airband juga ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada HT-nya teman-teman. Nah, HT-nya seperti ini. Mirip dengan Baofeng UV5RH, tapi knob volumenya itu seperti Baofeng K5 Plus, teman-teman. Hanya saja di sini dia tertulisnya UV5RM Pro. Seperti itu, teman-teman. Nah, UV5RM Pro. Kelihatan kan ya? Ya, fokus. Nah, di sini 5RM Pro seperti itu. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya ada baterainya. Baterainya seperti ini teman-teman. Ini juga mirip seperti baterai Baofeng UV5RH dan Baofeng K5 Plus juga teman-teman. Sini ada port USB Type-C. Nah, ada port USB Type-C dan di sini ada indikator pengecasannya juga. Ini agak sulit dibuka. Nah, itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada indikatornya. Dia tipenya juga sama BL5RH dan kapasitasnya 2500 mAh. Oke, kita simpan. Kemudian di bawahnya lagi kita dapat antena. Antenanya juga mirip seperti Baofeng UV5RH, teman-teman. Nah, di sini tertulis, ini fokusnya agak sulit ya. Di sini tertulis 136 sampai 174 dan 400 sampai 520. Antenanya 2 band seperti ini lentur ya. Oke, kemudian ada desktop charging yang sama-sama mirip dengan UV5RH dan bahkan di sini juga tertulis UV5RH, teman-teman. Seperti itu. Ada belt clip dan handstrap. Handstrap gratis lagi, teman-teman. Di sini bautnya sudah terpasang di HT-nya ya. Oke, kemudian nah ini ya. Yang bagus dari Baofeng itu kita selalu dapat headsetnya, teman-teman. Seperti ini. Nice ya. Ini di merek-merek lain kita sudah tidak mendapatkan itu. Oke, kita rapihkan dulu mejanya, kemudian kita fokus ke HT-nya. Oke, teman-teman, kita rakit terlebih dahulu untuk HT-nya. Atau kita lihat dulu jangan dulu dipasang ya antenanya. Kita lihat dulu untuk HT-nya seperti ini. Di sini ada sebelah kanan saya UV5RH, teman-teman, seperti
Nah, ini ya UV5RH seperti itu. Dan di sini UV5RM Pro. Kita sebutnya UV5RM Pro saja ya teman-teman, karena walaupun di boxnya UV5RH Pro, ternyata isinya UV5RM Pro gitu. Mungkin ya saya nggak tahu bedanya di mana gitu ya. Tapi ada yang spesial di HT UV5RM Pro ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bagian atas itu kan di sini ada center. Nah, kalau di sini dia tidak ada center, teman-teman. Dia tidak punya center. Uh, kita mulai dari sini. Ini adalah konektor antena. Kemudian di sini ada GPS. Jadi UV5RM Pro ini ada GPS-nya, teman-teman. Makanya di sini itu dia tidak ada center, dan knob volumenya itu mirip seperti Baofeng K5 Plus. Seperti itu teman-teman, mirip Baofeng K5 Plus. Jadi ini gabungan antara itu ya, UV5RH Pro, UV5RH dan Baofeng K5 Plus seperti itu. Kemudian di samping sebelah kanannya ini ada tombol fungsi satu yang berwarna oranye ini. Kemudian di sini tombol PTT, dan tombol PTT-nya juga sudah plastik. Kemudian di sini ada tombol function 2. Di depannya di sini ada layar dia TFT. Kalau berapa incinya saya lupa. Tentu saja dia berwarna. Kemudian di bawah layar ada tombol VFO yang berwarna oranye ini, VFO atau memori. Kemudian ada grill speaker di sini, lumayan besar ya grill speakernya. Di bawah tombol VFO memori ini ada lampu indikator untuk RXTX, dan di bawahnya ini yang berwarna biru dia ada tombol AB untuk pindah channel ya, channel atas atau channel A atau channel B. Kemudian di sini ada merek Baofeng, dan di sini ada tombol scan kalau nggak salah ya teman-teman, atau copy frekuensi gitu, atau tombol band. Nah, kemudian di sini ada tombol menu warna hitam, ada aksen hijaunya ini dia tombol menu. Kemudian navigasi atas bawah, dan di sampingnya ada tombol kembali gitu atau batal. Nah, yang unik di sini, kalau di sini dia step gitu ya, TXP, save. Di sini dia shortcut di UV5RH. Sama halnya di K5 Plus juga sama ya. Di sini step, TXP, save. Di sini dia alphanumerik, teman-teman. Jadi selain angka 1, 2, 3, di sini dia ada tanda baca gitu ya, kemudian A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Tapi untuk penempatan tombol bintang, tombol 0, dan tombol pagar itu sama dengan saudaranya yang lain ya, teman-teman. Seperti itu. Dan di bawahnya ini ada UV5RM Pro, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di samping sebelah kiri atau sebelah kanan saya gitu ya, sebelah kiri HT-nya itu ada jack untuk headset atau mic, dan untuk kabel data pemrograman. Di belakangnya seperti ini. Di sini ada tombol untuk pengunci baterainya. Nah, ini pendinginnya seperti ini, sama dengan yang lain. Nah, di sini ada tipenya, teman-teman. UV5RM Pro. Nah, FCC IC-nya dia 5RH Pro. Ya berarti ya kemungkinan sama gitu. Paling bedanya 1 atau 2 fitur gitu ya, teman-teman, antara UV5RM Pro dan UV5RH Pro, seperti itu. Ini cukup oke ya. Untuk build quality-nya juga dia ya, memang yang saya rasakan ketika memakai Baofeng ini, memang pertamanya kalau kita rasa dia emang cukup bulky ya, teman-teman. Tapi lama-kelamaan tangan kita akan terbiasa, seperti itu. Kita pasangkan antenanya. Di sini SMA female ya konektornya. Oke, kemudian kita pasangkan baterainya juga, teman-teman. Untuk cara pasangnya pun sama dengan Baofeng UV5RH atau Baofeng K5 Plus.
Nah, jadinya seperti ini. Ini kita nyalakan saja, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Yang ngomongnya cewek gitu ya. Dan tampilannya seperti ini, berbeda sekali dengan Baofeng UV5RH atau Baofeng K5 Plus. Kalau Baofeng K5 Plus ini masih sama dengan UV5RH ya tampilannya. Tapi kalau untuk UV5RM Pro ini seperti ini tampilannya. Dan ini cukup oke sih sebetulnya, teman-teman. Dan kalau dilihat langsung tuh layarnya tuh jernih sebetulnya, teman-teman. Karena memang dia layarnya TFT seperti itu. Dan di sini ada zone 1, zone, nah ini untuk mungkin untuk channel gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat menu-menunya. Nah, di sini ada zone 1, kemudian add zone. Ini zone itu ini bukan radio DMR ya, teman-teman. Karena ada zone-nya, kemudian ya ini radio DMR bukan. Ini radio analog, hanya saja mungkin zone itu seperti group call gitu ya, atau grouping, atau pengelompokan, atau sorting gitu ya, antara misalkan kita bikin sebuah frekuensi, misalkan untuk satu daerah A gitu ya, kita zoning misalnya zone A, kemudian zone B, seperti itu, agar tidak tercampur, mungkin seperti itu. Jadi di sini memang bukan DMR, jadi dia masih analog. Oke, di menu 1 ada zone, kemudian menu 2 ada scan. Nah, ini jadi dia di menu-menu ini ada submenu lagi, teman-teman. Di sini ada 5, di scan, menu scan saja ada 5 submenu. Kemudian ya ini nanti kalau teman-teman beli ini bisa dicek, dan ya saya bilang tadi dibaca dahulu ya untuk user manualnya biar nggak pusing gitu, teman-teman. Ini kalau saya bahas satu-satu ini bisa 1 jam lebih mungkin ya. Jadi kita cepat saja, teman-teman. Nah, kemudian di radio setting kita ada pengaturan square, power save, Vox level, Vox delay, TOT, TOA, voice, language, beep, Roger, backlight, brightness, power on display, power on message. Kemudian ini direction atau directory ya, kita nanti, nah ini stand dan fail, kita coba yang fail. Waduh, jadi terbalik seperti ini, teman-teman. Jadi ini berarti direction gitu ya, dia jadi terbalik untuk tampilannya. Ini harus kita kembalikan lagi. Nah, dia normal lagi. Kemudian ada MDF, dual wash, auto lock. Ini sampai submenunya itu sampai dengan 34 menu, teman-teman, untuk di radio setting. Kemudian ada program channel seperti biasa, ini RXTX, kemudian TX power, kemudian channel name gitu ya, kalau kita sudah menyimpan frekuensi di memori HT ini. Jadi bisa langsung kasih nama di sini tanpa pemrograman via PC gitu ya, teman-teman. Cukup praktis. Ini juga di program channel itu ada 17 menu ya. Sini ada RXTX, Transpower, Bandwidth, RXCTC SS, kemudian TXCTC SS, Signaling, SP Mute, kemudian Scan Add, Scan Priority, basi Logout, basi Channel Logout ya, Skip Frekuensi, Channel Memory, Channel Delete. Nah, ini kemungkinan channel memory itu untuk menyimpan gitu ya, mau di memori berapa, seperti itu. Nah, ini untuk mendelete memori channel, seperti itu, teman-teman. Oke, di sini kemudian ada radio info version. Nah, ini firmware versionnya dan hardware versionnya, teman-teman. Oke, kita back saja. Kemudian di sini ada my radio, radio ID. Nah, ini kemungkinan untuk DTMF ya. Ini kita back saja. Dan radio name. Nah, ini kita bisa kasih nama, teman-teman. Nah, yang di sini juga, aduh, ini.
Nah, di sini kan dia aksaranya aksara Cina ya teman-teman ya. Kalau aksara Cina itu disebut apa ya? Kalau Jepang kan kanji gitu ya, kalau itu Hangul gitu. Kalau ini apa ya? Kalau Cina itu. Nah, ini kita bisa merubahnya dengan tombol bintang gitu ya. Nah, bintang, tekan tombol, pagar, kemudian dia berubah. Jadi huruf kapital semua, huruf Latin kapital semua, teman-teman. Misalkan kita kasih nama, saya akan kasih nama kosen saya ya. Nah, di sini kalau misalkan di sininya huruf, kita tekan satu itu yang muncul tanda baca. Jadi kita rubah dulu ke angka teman-teman dengan pencet tombol pagar. 10 kilo 5 Yankee. Nah, seperti itu. Kemudian kita confirm. Oke, selesai. Itu saja, hanya dua ya di My Radio. Kemudian nah ini ada GNSS gitu ya. GNSS ini ya positioning. Di sini ada GNSS-nya on atau off, kemudian GPS. Nah ini kalau misalkan mau ngelok posisi itu ya harus di luar ya teman-teman. Kalau di dalam tuh saya pernah yang pakai yang Wearcom yang berapa tuh 805 WV ya kalau nggak salah tuh. Itu kalau di dalam tuh nggak dapat gitu ya untuk lokasi kitanya gitu. Bahkan di luar pun kita butuh waktu beberapa saat untuk sampai posisinya dia ngelock gitu, si satelit itu ngelock posisinya. Oke, di sini ada share position, request position, share position on off, request position on off juga. Nah, di sini ada APRS, ini yang keren teman-teman. Ini APRS kita bisa share lock gitu ya, share lock. Ini tidak pakai pulsa teman-teman, dia pakai gelombang radio gitu ya. Nah, makanya disebut APRS gitu ya. APRS tuh ya nanti untuk APRS sendiri insya Allah akan saya bahas di video tersendiri gitu ya teman-teman, dan akan kita praktekkan seperti apa untuk penggunaan APRS ini. Ini sih kalau lebih enak kalau misalkan saya punya 2 HT ini gitu teman-teman. Jadi bisa mempraktekkan untuk share posisi dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, jadi yang spesial itu ada di sini teman-teman, di GPS. Nah, kemudian di sini time zone. Nah, time zone ini karena kita kebetulan di Indonesia gitu ya. Indonesia itu kalau ya kita mengikuti time zone waktu Indonesia Barat, atau misalkan Jakarta itu +7 teman-teman. Jakarta itu +7 ya. Jadi time zone kita itu +7. Nah, ini ya. Kita pilih +7. Kemudian ada NOAA weather. Ini on off atau ada weather alert juga. Nah, sudah ya sampai NOAA weather. Tapi walaupun hanya 1 2 3 4 5 6 7, ada 7, tapi di dalamnya ini ada sub menu lagi teman-teman, seperti itu. Ini kemudian kita akan tes untuk radionya ya teman-teman. Di sini apakah ada FM radio. Nah, ini ya. Nah, lumayan, ini speakernya lumayan. Oh, nah, sudah orang tiga sekolah terlepas. Tapi dia kalau kita volumenya kita buka gitu ya, di sini ada gersaknya teman-teman. Ini sepertinya mungkin pengaruh dari sinyal radionya gitu ya, saya juga nggak ngerti. Nanti kita coba kita
coba langsung saja. Frequency mode. Di sini 145. Nah, kita coba pakai ini. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk suara speakernya kita coba di sini suara mic-nya seperti apa. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3. Wih, terlalu besar. Cek 1 2 3 3 2 1. Untuk mic-nya bagus ya, teman-teman. Tapi untuk coba speakernya, cek 1. Cek 1. Oh, sorry. Cek 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1. Ya lumayan ya, teman-teman, untuk kualitas speakernya 11-12 lah dengan UV5RH dan Baofeng K5 Plus seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba untuk tes powernya, kemudian kita akan tes juga nilai SWR antenanya seperti apa. Jadi ya mohon maaf videonya sedikit panjang, teman-teman. Ini kita nggak bahas menunya aja udah panjang gitu, apalagi kita bahas menunya. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba untuk tes powernya, apakah benar 7 watt full atau kurang gitu ya, atau bahkan lebih gitu ya. Di sini saya memakai SW33 ya, Surpom, kemudian ada dia pakai Damilut juga. Frequency mode. Kita coba di 145. Menu. Kemudian ini 145, kemudian untuk powernya kita ganti dulu. Menu. Power itu ada di program channel, teman-teman. Nah, ini trans power. Kita coba di di low dulu ya. Nah, seperti itu. 145 di VHF berarti ya. VHF power low itu dapatnya berapa? Sorry, ini masih SWR. Nah, kita pindahkan ke watt. Nah, ini ya. 1,8, teman-teman. Jadi low-nya itu 1,8 di VHF. Kemudian di middle-nya 145 dapat 3,5, teman-teman. Dapat 0,35. Kemudian kita langsung di height-nya berapa? Di high-nya ini sudah high ya. Kita dapat berapa? 7 ya, 7 pas, teman-teman. 7,1 lah. Jadi oke ya, ini sesuai spesifikasinya. Coba kita di 144. Langsung di high saja, teman-teman. Nah, ini malah jadi 9 ya, teman-teman. Coba di 143. Di 143 ya, teman-teman. 143 malah 10. Di sini 10,6, teman-teman. Jadi di 14 di setiap frekuensi itu dia berbeda, teman-teman ya. Ini jangan ada 144. Ya, di sini itu dia di 9,2, bahkan bisa sampai 10 tadi di 143, teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian kita coba di UHF-nya, teman-teman. Transpower di low dulu ya. Di UHF powernya low kita dapat berapa? 3,4. Di 3,4 ini flicker ya layarnya. Kemudian di middle UHF dapat berapa? 6,4, 5,1 masih berubah-ubah. Nah, ini ya 6,4.
Kemudian di high-nya langsung kita cek 430, powernya high, kita dapat berapa? Dapat 10 teman-teman, dapat 10 watt. Nah, jadi ternyata ini powernya 10 watt teman-teman, malah lebih dari yang tertulis di ini ya, tertulis di buku panduannya seperti itu. Jadi ya lumayan lah ya, kita dapat powernya yang HT dengan power yang tinggi. Oke, kemudian kita akan coba untuk tes nilai SWR dari antena Baofeng UV5RM ini, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini kita akan ukur nilai SWR dari antena Baofeng UV5RM Pro ya, menggunakan nano VNE. Pertama kita kasih dulu stimulusnya di VHF, teman-teman, 137 MHz, stopnya di 170 MHz. Nah, seperti ini teman-teman, jadi dia masuk, ada yang masuk tapi dia di bawah teman-teman ya, di 139. Jadi ya ini kurang oke lah ya. Coba, khawatirnya ada yang kendor. Nah, seperti ini teman-teman, di VHF-nya nggak ada yang masuk, tinggi semua. Nah, ini kalau dipegang ini ya, tapi kalau misalkan seperti ini, nah ini ada yang masuk ya. Ini ada yang masuk di 143 pun masuk. Teman-teman rapi yang kerja di 143, dia masih bisa masuk ya. Tapi ya kasih power low saja teman-teman. Seperti itu, dia di 1,6. Oke, kemudian kita coba di UHF-nya teman-teman, 400 MHz, stopnya di 500 MHz. Nah, di UHF-nya seperti ini, dia SWR terendahnya di 1,6 ya, di 419, 420 dia masuk 1,6, sampai dengan 430 dia masih masuk lah ya. 430 dia 1,7 SWR-nya, jadi masih oke lah ya teman-teman. Seperti itu, ini masih berubah-ubah lagi ya. Ini SWR-nya masih berubah-ubah seperti itu teman-teman, jadi ini harus kita coba diluruskan terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. Nah, kita coba ulangi ya. Sorry. Stimulus startnya di 136 MHz atau start 137 lah ya MHz, stopnya di 170 MHz. Ya, tetap sama lah teman-teman. Jadi kurang lebih sama seperti itu, seperti tadi ya.
Di 143 dia masih oke, di SPR-nya di 1,8, 1,7. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pakai antena ini ya kasih di low saja powernya, karena kasihan radionya teman-teman. Agar radio tidak cepat rusak juga kita lebih baik tidak memaksakan untuk berkomunikasi dengan antena yang kurang matching di frekuensi yang kita pakai gitu, karena ya resikonya si radionya rusak teman-teman. Ke baterai ke radionya juga dia cepat panas jadinya, dan mungkin ke baterainya juga jadi cepat habis, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya hasil pengukuran kita untuk power radionya, kemudian untuk nilai SPR-nya. Lumayan ya, dapat power 10 watt gitu ya untuk Baofeng UV5RM Pro ini. Saya pernah lihat UV5RH Pro itu ada Bluetooth-nya teman-teman. Nah mungkin perbedaannya di situ ya. Jadi UV5RM Pro ini tidak ada Bluetooth-nya, tapi sama-sama ada GPS-nya, ada APRS-nya juga gitu ya. Oke, kita coba untuk apakah radio ini peka gitu ya. Jadi ini frekuensi ROI Merdeka teman-teman, 143.500 untuk daerah Cianjur ya. Untuk daerah Cianjur saya di segini 143.500. Ini pada sepi ya. Walaupun kita menggunakan RF kawannya, Nah ini lumayan lah ya teman-teman. Jadi karena di sini juga ada lampu LED gitu besar, jadi kadang untuk penerimaan sinyal radio itu dia terganggu gitu ya. Ya saya juga nggak tahu kenapa, apakah ada radiasi atau hal-hal semacam itu. Tapi yang jelas kalau di bawah lampu LED itu kadang jadi terganggu gitu untuk penerimaan sinyal radio, seperti itu. Oke, ini kesimpulannya untuk HT Baofeng UV5RM Pro ini, saya nggak tahu sih harganya berapa gitu ya kalau dijual tuh gitu ya, apa di atas 500 atau di bawah 500. Kalau ini saya dulu beli di sekitaran 500.000 lebih gitu ya, baru keluar. Kemudian kalau ini saya beli itu di kisaran di bawah 500.000 gitu ya. Dan ini oke sih. Ini sering saya pakai untuk komunikasi gitu ya. Dan lumayan intens. Tapi teman-teman kalau misalkan yang 10 watt itu lebih baik teman-teman pakai extra mic lagi. Jadi jangan terlalu sering untuk mendekatkan perangkat yang power RF-nya tuh 10 watt gitu ya, lumayan gede itu ke dekat kepala gitu ya. Mungkin keseringan tuh ya takutnya ada radiasi gitu ya. Ya saya juga nggak ngerti ke situ, cuman saya pernah baca ya lebih baik kita hindari saja. Caranya dengan mengakalinya dengan pakai extra mic seperti itu teman-teman. Ya begitupun juga ini ya lebih baik kita beli extra mic gitu. Seperti itu. Jadi ini lumayan worth it kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan harganya di atas 500, dia 600, 700, ini kurang worth it. Karena apa? Nah, dia hanya sebatas, memang ada GPS-nya oke lah gitu ya. Tapi untuk merek Baofeng di atas 500.000, 600.000, entah itu 600.000, 700.000, itu jadi kurang worth it. Tapi kalau di bawah 500.000, ini worth it sekali teman-teman. Ini sangat worth it. Sudah kita dapat power yang besar, kemudian ada GPS-nya juga dan bisa PRS seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf videonya kepanjangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir videonya. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang
HT ini, ataupun ada yang mau sharing pengalaman tentang memakai HT ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang mau kritik dan saran juga silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman bisa dapat pemberitahuan untuk video-video terupdate dari channel ini gitu ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas supportnya. Ya mudah-mudahan dengan support teman-teman, dengan masukan-masukan yang teman-teman sampaikan, channel ini bisa lebih berkembang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7-3.